ada kesempatan saya bahas dan selalu kita live-kan untuk mengingatkan kembali seperti apa sih ancaman Allah di neraka itu. Satu tempat yang penuh dengan penyesalan, 24 jam penyiksaan, tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Semuanya penyiksaan dan tidak bisa negosiasi sama sekali sama malaikatnya. Kalau di penjara dunia kita masih bisa negosiasi, bahkan masih ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu ke WC. Di sana tidak ada. Darah, nanah, luka, tidak dipedulikan. Semuanya bahkan dikembalikan menjadi makanannya ahli neraka dan minuman mereka. Ini penyiksaan yang luar biasa. Dan Nabi SAW ingatkan, ingatlah, surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri, dan neraka lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Maksudnya apa? Patuh, azan, sholat, puasa, pada saat ada peluangnya dan ada perintahnya, zikir, berdoa, membaca Al-Quran dan seterusnya, silaturahim keluarga, bakti sama orang tua, bantu orang susah, jenguk orang sakit, itu kalau sampai ajal datang masuk surga. Kalau dia durhaka, berzina, berbohong, menipu, riba, dan segala macam, meninggal masuk neraka. Konsepnya jelas kok. Makanya ada seorang ulama pernah mendatangi seorang khalifah di masa kerajaan Umayyah. Lalu khalifah bertanya kepada beliau, mengatakan, kira-kira menurut anda ini saya nanti masuk surga atau masuk neraka? Maka jawabannya sangat bijak. Beliau mengatakan, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman, maksudnya waktu itu gelar raja dipanggil begitu. Pertemukan diri anda dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Innal abrara lafi na'im, wa innal fujara lafi jahim. Sederhana. Orang yang bakti, orang yang patuh kepada Allah pasti masuk surga. Orang yang durhaka, durjana pasti masuk neraka. Sederhana. Nilai dia anda sendiri. Selama ini anda sudah patuh atau tidak? Jelas kok konsepnya, kemana ujungnya. Bakti akan masuk surga, ya durhaka akan ke neraka. Dan hanya kita yang bisa menentukan jalan tersebut, teman-teman sekalian. Dan penentuannya hanya sekarang di dunia. Kalau sudah meninggal selesai, nggak bisa lagi. Maka buku ini sangat menarik sebenarnya untuk dibahas. Karena penulis coba mengambil angka 80 sesuai dengan ijtihad. Walaupun sebenarnya ini tidak menjadi tolok ukur apakah cuma 80 langkah saja untuk selamat dari neraka. Mungkin lebih daripada itu. Tapi angka ini menarik buat kita. Karena kita akan bahas poin demi poin dan ternyata memang betul dikuatkan dengan dalil-dalil. Di antaranya teman-teman sekalian adalah poin ke-26 yang akan kita bahas pada kesempatan ini, berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Mungkin ini sudah tidak asing, sering dibahas oleh para ustadz kita, para kiai kita gitu ya. Tetapi yang kita sayangkan masih saja banyak orang yang mengalaikan masalah ini. Ya. Apa sebenarnya silaturahim itu? Apa sebenarnya bakti kepada kedua orang tua? Itu yang perlu kita jelaskan dulu secara definisi, supaya jelas arahnya kemana bahasannya. Jadi kita nanti ke depannya sudah tidak lagi ada keraguan, oh ternyata saya sudah berbakti, oh ternyata saya sudah silaturahim. Misal, saya tidak akan mulai dengan bakti kepada orang tuanya, tapi saya akan mulai dengan silaturahimnya. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah definisi silaturahim, diantaranya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ar-rahim secara umum adalah dimaksudkan untuk kerabat dekat. Antar mereka terdapat garis nasab atau keturunan, baik berhak mewarisi atau tidak, dan sebagai mahram atau tidak. Dari sini saya ingin jelaskan teman-teman sekalian, karena sering kita membahasakan ya, kita silaturahim yuk satu sama yang lain. Tapi sebenarnya mereka tidak punya hubungan kerabat. Berarti penempatan istilah ini benar atau salah? Nah, karena dibatasi oleh para ulama, rahim itu yang punya kekerabatan. Dan kita jelaskan teman-teman sekalian, ada rahim, kekerabatan yang punya hukum mahram. Nggak boleh kita menikah dengan mereka. Dan ada rahim, ya, tidak punya hukum mahram, tapi semuanya punya hukum rahim atau kekerabatan. Kalau yang punya hukum rahim dan mahram, mereka punya hak kekerabatan dan juga tidak boleh menikah dengan kita, adalah jalur semua langsung ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek. Semua jalur ke bawah. Anak, cucu. Kemudian semua jalur ke samping, jalur orang tua kita, ke samping jalur kita, ke samping anak-anak kita, semuanya sama. Jalur samping orang tua kita seperti tante, paman, ya. Jalur kakek nenek kita, saudari dan saudaranya. Kemudian jalur samping kita, saudara dan saudari kita.
jalur samping, ya, anak-anak mereka, ponakan, ya. Kemudian jalur anak-anak kita, pasangan hidup mereka, anak mantu, ya, ini semuanya, ya, orang-orang yang punya hubungan hak rahim dan juga mahram, ya. Maka ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi dulu supaya kita fahami, ya. Kemudian ada orang yang punya rahim tapi bukan mahram. Boleh kita menikah dengan mereka. Seperti contoh pasangan paman, pasangan tante. Di Indonesia biasanya orang tetap panggil istri pamannya sebagai tante. Padahal itu istilah boleh saja dipanggil, ya. Tetapi itu bukan mahram. Jadi tidak boleh, ya, ponakan si suami ini laki-laki salaman dengan istri pamannya. Karena itu bukan mahramnya. Beda istri ayahnya. Kalau istri ayah itu walaupun lebih muda dari dia tetap menjadi mahram abadi dia. Masih hidup sama ayahnya atau sudah cerai tetap saja mahram dia. Sudah kita jelaskan tadi di rahim dan mahram. Tetapi kalau istri paman atau suami tante, untuk ponakan si perempuan yang posisinya sebagai tante ini, dia punya ponakan perempuan, itu tidak boleh salaman dengan suami dia, suami si tante ini. Karena bukan mahram. Kapan cerai sama paman, kapan cerai sama tante, boleh nikah sama ponakan pasangan. Kan gitu. Makanya perlu digarisbawahi. Begitu juga dengan ipar. Waktu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih, sesungguhnya, ya, kalau dua orang bersama laki-laki dan perempuan, maka yang ketiganya syaitan. Ini kalau bukan mahram, ya. Walaupun dia punya hubungan rahim tapi bukan mahram, ya. Atau orang lain, laki-laki dan perempuan berduaan, tidak ada orang lain, bukan di keramaian, berdua-duaan saja, maka yang ketiganya syaitan. Artinya syaitan akan menggoda dia. Lalu kata seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, alhamul maut. Justru ipar itu kematian. Berapa banyak orang tidak faham masalah ini. Sehingga dia suruh adiknya, seorang laki-laki suruh adiknya laki-laki ngantar istri dia. Sehingga si istri ditemani oleh adik iparnya. Jalan berduaan di mobil, jalan berduaan di motor. Ini kata Nabi SAW, ipar adalah kematian. Tidak boleh terjadi hal ini, walaupun mereka punya hak kekerabatan. Kenapa? Ulama mengatakan di antara hikmahnya, kalau terjadi perselingkuhan antara ipar sama iparnya, misal seorang laki-laki punya kakak laki-laki atau adik laki-laki, dia biarkan selalu berinteraksi berdua dengan istri dia. Lalu terjadi perselingkuhan. Bagaimana perasaan si suami sekarang? Dia serba salah. Ini adiknya sama kakaknya dan ini istrinya. Bagaimana kalau hamil? Ini posisi si bayi ini siapa dia? Anaknya pemilik ranjang, tentu begitu hukum syar'inya, tapi juga spermanya pamannya, ya. Ini jadi masalah ini. Makanya dikatakan alhamul maut, ipar itu kematian. Begitu juga sebaliknya. Ya, berapa banyak seorang istri selalu membiarkan saja, ya, adiknya perempuan atau kakaknya perempuan interaksi sama suami dia. Bahkan berdua-duaan, jalan dan segala macam, safar. Ini semua pelanggaran agama. Ya, gitu. Jadi kita harus paham masalah ini, ya. Jadi ada batasan-batasan syar'i. Itu masalah rahim. Ada juga orang menjadi rahim, teman-teman sekalian, bahkan sekaligus menjadi mahram, itu bukan karena jalur nasab. Yaitu karena persusuhan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, terharamkan dari susuan sebagaimana terharamkan dari rahim. Nah, ini disebabkan karena susuan. Oleh karena itu ibu-ibu hati-hati. Kalau yang mau donor ASI, hati-hati. Jangan donor ASI sembarangan, gitu ya. Donor ASI boleh, itu bagus, amal soleh. Misalnya ASI-nya banyak sekali, disumbangkan ke sebuah klinik, ke sebuah lab, sebuah apalah, lembaga mungkin yang menyimpan ASI lalu diberikan. Tapi di sini harus ada data lengkap, siapa nama ibu, ya. Dan bayi, susu itu dikasih ke bayi siapa? Karena hukum syar'inya kalau sampai 5 kali minum kenyang, itu menjadi mahramnya si ibu itu. Kalau orang tidak paham ini misalnya, ada klinik, ya, yang mengumpulkan ASI, kemudian dia membagi ASI tersebut kepada 10 orang bayi, laki-laki. Semuanya minum dari satu ibu. Hari ini dikasih kenyang, besok dikasih kenyang. 5 kali jadi mahram semua itu 10. Kan ini jadi masalah ini kalau tidak difahami hukumnya. Di masa Nabi SAW pernah terjadi, ada orang menikah, untung baru menikah, baru selesai akad nikah, Nabi SAW hadir. Lalu pas selesai akad nikah, ada seorang ibu datang mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 orang yang baru saja Anda nikahkan,
Ini dua-duanya pernah saya susuin. Langsung Nabi SAW batalkan pernikahannya. Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalian bisa melanjutkan hubungan pernikahan ini sementara sudah ada yang mengaku adalah ibu susuan kalian. Ini bahaya sekali. Ya, ini contoh, jadi harus bisa difahami. Jadi mereka punya hak rahim dan mahram, tapi disebabkan karena susuan. Ya. Jadi kalau mau nyusuin orang, anak kecil boleh, anak tetangga, atau siapa saja, tapi pastikan kalau sampai dia 5 kali kenyang, itu berarti sudah menjadi anak susuan. Yang berarti mahramnya ibu, kalau itu anak laki-laki, dan mahramnya anak-anak ibu. Anak-anak ibu misalnya ada anak perempuan, ya, maka jadi mahramnya dia. Tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Jadi misalnya seorang ibu nyusuin anak tetangga laki-laki. Kebetulan anak tetangga ini punya 3 orang saudara laki-laki yang lain. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Anak pertama disusui oleh ibu yang tadi. Dan ibu ini kebetulan punya 3 anak perempuan juga misalnya. Maka yang menjadi mahram buat ibu itu sama anaknya hanya anak yang disusui saja. Saudaranya anak yang disusui tidak jadi mahram. Jadi ketiga saudara laki-lakinya tadi, anak laki-laki yang disusui ini tidak jadi mahramnya ibu itu dan tidak jadi mahramnya anak-anak ibu tersebut. Yang terjadi hanya pada anak yang disusui saja. Ini kan hukum syariah harus difahami. Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran agama dalam masalah ini. Nah ini namanya rahim. Ada juga tentunya rahim terjadi karena pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan tidak terjadi rahim. Seperti kasus mertua dan anak mantu. Ya. Kalau suami istri itu mahram sementara. Selama mereka status suami istri. Tapi kalau sudah terjadi perceraian dan lewat masa iddah, 3 kali masa suci si perempuan atau mantan istri yang diceraikan, maka sudah bukan mahram lagi.